Dan kita tadi sempat bawa sepeda lipat buat main anak-anak. Jadi rencananya hari ini Asyar mau berlatih sepeda di lapangan. Dan sambil nungguin anak-anak lagi main sepeda, tuh di sana mereka lagi main sepeda di sana. Kebetulan di sini ada sekolahan. Nah, di belakang aku itu sekolahan dan ini tuh kayak lapangannya. Di belakang aku ini ada sekolah. Sebelah sini lapangan anak-anak bermain bola, tapi sekarang sepi banget. Kita duduk-duduk di sini aja sambil ngeliatin anak-anak main, sambil ngeliatin anak-anak belajar naik sepeda. Dan ya, ini sekolahan di belakang aku, sekolahan SD. Dan kali ini aku ngeliatin sekolahan sedih karena ya semua tahulah corona itu ada terus. Cuma yang saya pikirkan, ngapura ini yang ngomong ini orang bodoh, orang yang bukan orang yang berpendidikan tinggi, juga nggak tahu penelitian laboratorium. Ini yang ngomong mah orang biasa aja, orang yang nggak tahu apa-apa. Ini itu cuma kayak kesedihan tersendiri, kenapa sekolahan aja yang diliburkan gitu ya, sedangkan kan aktivitas pasar aja masih biasa, mall, swalayan masih biasa, walaupun memang ada protokolernya. Cuma kan sekolahan kenapa harus diliburkan total, walaupun memang ada pekerjaan online, tapi itu aku rasa kurang efektif, apalagi buat anakku yang baru pertama kali masuk sekolah TK. Kan nggak mungkin belajar menulis, belajar semuanya dimulai dari ibunya gitu. Maksudnya kan tetap saja seperti saya sendiri, orang tua membutuhkan peran penting dari sekolah. Aku nggak ngerti alasannya, apa karena anak-anak itu membawa virus, atau aku nggak ngerti alasannya kenapa anak-anak itu nggak dimasukkan sekolah, apa karena bisa menyebarkan virus atau gimana. Ini ngapura ini ya yang ngomong ini mah, bukan orang yang tahu lah. Pokoknya ini cuma kayak kenapa yang lainnya udah new normal tapi anak-anak kita belum bisa masuk sekolah, itu aja. Aku jadi kayak teringat sama cerita nenekku. Zaman dulu sekolah itu ada punya ketakutan tersendiri. Ketakutannya zaman dulu sama almarhum nenekku itu ketakutannya sama penjajah yang membawa senjata api, yang membawa tembakan, ketakutannya di situ. Dan sekarang tuh kayak aku lagi ngebayangin anak-anak kita nggak bisa sekolah karena alasan tersendiri, yaitu alasan corona, yang aku sendiri kayak ya ada memang percaya, cuma apakah ya semematikan itu gitu loh, sampai anak sekolah harus diliburkan terus tapi yang lainnya tetap normal aja gitu loh. Apa ini memang sedang upgrade namanya teknologi ya. Cuma yang jelas yang aku lihat sendiri, yang aku rasakan sendiri, kayak anak kita itu jadi lebih bodoh. Libur hari Minggu aja, sebenarnya libur cuma 1 hari aja, hari Seninnya mau masuk itu kayak malas-malas gitu. Apalagi ini libur udah terlalu lama. Di mata aku, tetangga aku sendiri itu kayak suami istri yang sehari-hari bekerja itu cuma untuk kebutuhan harian saja, masih kurang, masih tertatih-tatih buat kebutuhan sehari-hari. Mana bisa kayak tetanggaku itu bisa mikirin namanya beli HP aja nggak punya, jujur. HP aja nggak punya, apalagi mikirin buat beli data, belajar online, itu nggak tahu caranya gimana. Dan yang nggak punya data, dia yang kalah, dia yang tertindas, atau dia yang nggak bisa libur begitu lamanya gitu. Walaupun naik kelas, iya, biarpun kita nggak ujian tapi naik kelas, tapi itu bukan suatu kebanggaan. Pada dasarnya kepinginnya kembali sekolah buat anak-anak kita dibuka, entah peraturannya seperti apa, entah protokolnya itu seperti apa, atau nanti peraturan barunya seperti apa, atau mungkin masuk sekolah tapi bergilir atau bagaimana lah gitu. Harapan saya seperti itu, supaya anak-anak kita itu nggak
nggak terlalu lama buat libur, walaupun di rumah dikasih pelajaran, tapi tetap saja seperti saya sendiri orang tua membutuhkan peran penting dari sekolah. Dan ngapura mohon maaf yang ngomong ini mah bukan orang benar, bukan orang pintar, bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang tahu laboratorium, penelitian, wis sama sekali nggak mudeng. Cuma sekarang kenyataannya pasar dibuka, swalayan aman, semuanya berjalan sudah normal. Kenapa sekolah nggak dimasukkan kembali? Anak-anak masih tetap aja libur diperpanjang gitu ae. Dan saya punya 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari diri saya pribadi, yaitu kapan sih anak-anak normal kembali sekolah lagi? Apakah tunggu penelitian laboratorium bahwa corona itu sudah raib dari muka bumi ini, atau nunggu sudah nggak ada orang yang batuk pilek lagi atau panas atau sesak napas lagi, atau bagaimana? Kapan anak-anak bisa masuk sekolah lagi? Terus yang kedua, apa enggak pembodohan kepada anak-anak kita kalau sekolah tetap diliburkan saja? Iya, mungkin sebagian yang bisa beli data bisa belajar sedikit-sedikit walaupun nggak efektif juga. Sedangkan yang nggak punya data itu bener-bener nggak belajar, nggak tahu apa-apa, pokoknya habis libur saja, walaupun bayar masih terus nggak ada kortingan, nggak ada apa, bayar juga masih sama, cuma sekolah libur ya libur aja gitu. Apa enggak pembodohan buat anak-anak kita, buat generasi Indonesia? Terus yang ketiga, nih mungkin para penonton nanti bisa komen buat jawaban yang ketiga, mohon di komen. Apakah cuma daerahku saja yang sekolahannya masih diliburkan, dan mungkin sekolah di daerah kalian sudah dibuka atau bagaimana? Mohon di komen. Daerahku di Ruteng sini belum dibuka, buat TK, buat SD, buat SMP belum dibuka. Terus kemarin dari TK, sekolahan TK anakku kebetulan kan masuk TK, ada masuk sekolah 2 hari itu sudah ditegur dari pemerintah suruh libur lagi begitu. Apakah cuma daerahku saja yang sekolahnya itu masih ditutup, sedangkan yang lainnya mungkin sudah dibuka, atau sama masih ditutup juga? Jadi itu 3 pertanyaan saya. Dan buat teman-teman yang mau komen, silahkan komen. Ngapura kalau ngomongnya salah, mohon maaf kalau ada yang salah omong atau apa. Pokoknya ini yang ngomong mah orang-orang yang nggak tahu aja lah, yang ngeliat kenyataan hidup yang kita alami aja. Ke video ini mendapat jawaban dari yang berwenang menjawab, terus segera ada perbaikan buat generasi Indonesia ke depannya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.